Yuli, TKW Indonesia di Taiwan ini akan mendapat warisan dari majikannya 1 miliar ya. Alasannya majikannya tak punya anak. Nah, hari ini ada dua informasi penting ya tentang warisan ini judulnya. Pertama itu Mbak Yuli ini dia mendapat warisan asli dari majikannya yang seorang aktor senilai 1 miliar atau 2 juta NT. Dan yang satunya lagi Mas TKL. Yang TKL ini itu katanya dijanjiin dapat warisan 17 M lah nggak salah ya, kerja selama 2 tahun nggak ada hasilnya, semuanya dikirim untuk petugas bank yang katanya janjiin dapat warisan di Taiwan tapi dia ngirim uangnya ke Indonesia. Nah, kita simak berita menarik hari ini guys. Nah, untuk informasi pertama ya, itu tentang Mbak Yuli. Ini asli bukan penipuan ya. Jadi Mbak Yuli ini seorang pria terkenal di Taiwan bernama Cheng Song-yong, itu seorang artis ya, mengatakan bahwa akan memberi hadiah uang kepada pekerja perawat pasien asal Indonesia bernama Yuli sebesar 2 juta NT untuk buka usaha atau sekira 1 miliar kalau dirupiahkan ya. Hal itu diungkapkan Cheng Song-yong ketika diwawancarai oleh salah satu media lokal Set News pada tanggal 25 kemarin. Cheng Song-yong umur 80 tahun itu mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia menderita stroke, penyakit lambung, juga pernah operasi retina mata. Karena tidak mempunyai anak istri selama menderita stroke, hidupnya tergantung pada Yuli yang merawatnya. Ia menganggap Yuli seperti anak kandungnya sendiri, bahkan Yuli memanggilnya dengan sebutan bapak. Menurut pengakuannya, Yuli anaknya berperilaku baik dan bijaksana. Ia membebaskan Yuli membelanjakan uang yang di rumah untuk keperluan mereka. Cheng Song-yong juga mengatakan bahwa uang yang dihasilkan selama ini akan habis untuk biaya hidupnya. Jadi ia tidak meminta Yuli mencatat apa yang dibeli untuk keperluan rumah. Sebelum Chen Yongsong pernah menghadiahkan perhiasan emas kepada Yuli senilai 100.000 hingga 200.000 NTD. Ia mengatakan bahwa pada saat Yuli pulang nanti akan menghadiahkan sejumlah uang untuk buka usaha. Saya mengatakannya sekarang karena khawatir sebelum Yuli pulang saya sudah pergi duluan atau meninggal. Meskipun tidak seberapa, akan tetapi Yuli kemungkinan tidak akan mendapatkannya. Saya bantu jika memang saya bisa bantu. Pungkas pria yang telah beberapa kali mendapat penghargaan Golden Nose itu. Nah, ini cerita Mbak Yuli yang mendapat majikan super baik ya. Namun tadi pagi juga dalam live-nya Faisal itu juga ada seorang TKL ya, bekerja di pabrik. Dia tertipu, katanya dapat warisan dari Taiwan tapi dia harus membayar uang sekian, bahkan dia udah habisnya itu ratusan juta ya. Total itu dia masih punya hutang 200 NT untuk ini semuanya sampai jarinya putus ya. Nah, bagaimana lengkap ceritanya tentang TKL yang ini, yang satu ini, itu bisa disimak di video berikut ini ya. Nah, ini untuk pelajaran bagi kalian semua, jangan mudah tertipu ya. Jadi kabar pertama itu kabar bahagia, kabar kedua ini buat pelajaran bagi kalian semua. Oke, selamat menonton. Nah, saya ini dapat warisan. Dapat warisan, terus Warisan dengan uang itu uang berapa duit? sekitar 9M untuk sampai saat ini. 19M. 9M. 9M. Sekitar 1.700.000 ya. Hah? 1.700.000 NT ya. Bukan, itu 17 juta itu. 17 juta 17 juta NT ya. Ya. Oh, terus gimana katanya? Nah, di dalam pengurusan itu saya tersendat dengan uang untuk pengurusan tersebut. Nah, sampai saat ini saya sudah kewalahan mencari uang Lu untuk pengurusan warisan, lu udah bayar berapa lama? 2 tahun? sekitar 2 tahun ini sampai saat ini belum selesai juga. Sebulannya berapa duit? Hah? Sebulannya berapa duit? Itu bukan sebulannya, itu bukan, maksudnya intinya bukan per bulannya. Intinya itu kalau memang saya belum bayar, saya mohon untuk nunggu sampai saya punya uang gitu. Terus lu bayar. Biasanya lu sekali bayar berapa duit?
Yang terakhir untuk kemarin itu sampai 13.000 terakhir. 13.000. NT. Itu warisan bodong tau nggak sih? Nah makanya sampai saat ini yang saya takutkan itu saya pengen mengakhiri permasalahan ini. Nah kalau memang udah mengakhiri permasalahan ini, udah saya nggak dapat apa-apa juga nggak apa-apa kan kayak gitu. Terus saya pengennya tuh stop, udah nggak ada urusan dengan permasalahan ini, udah nggak ada urusan dengan polisi gitu. Gue dengar lu bicara aja ya, gue kasih tahu ya. Satu, itu warisan tidak ada sama sekali. Ya, kedua, staf-staf yang mengaku dia adalah pihak bank itu semuanya fiktif. Dan mereka merupakan tersangka atau pelakunya. Mereka menipu kamu secara halus. Paham gak maksud saya? Iya paham. Paham ya? Mending kamu sekarang, ya kamu blok aja tuh. Saya mau nanya, dia suruh kamu kirim ke rekening mana? Nah itu di dalam satu rekening yang permasalahannya. Rekening Taiwan apa Indo? Rekening Indo. Rekening Indo ya? Udah, mending lu ikhlasin aja dah. Dan lu kirim dari toko Indo, bener nggak? Atau aplikasi Indonesia? Second ya? Kirim dari aplikasi ini. Ya udah, gua kasih tahu ya. Kamu kirim uang ini kepada si penipu sontol ini ya melalui rekening orang lain. Rekening dari toko-toko Indo ini. Ya. Dan pihak semestinya mengirim ini atau yang terregistrasi adalah pihak dari pemilik dari toko-toko Indo ini, bukan dari kamu. Kalau kamu mau nuntut pun itu susah. Apalagi ini antar negara. Ya, polisi internasional, Interpol juga nggak mungkin ngurusin masalah seperti ini. Ya, sekali lagi, tolong diblok akun-akun tersebut dan jangan sampai kamu tertipu lagi. 2 tahun loh, 200.000 lebih itu, wirisan piro ya, 100 juta lebih loh. Iya, pokoknya hampir 300-an juta loh. Sampai saat ini saya masih punya hutang 200-an ribu. Oh, berarti kamu sampai saat ini ngutang ke orang 200.000. Kamu pribadi udah ngeluarin 100-an ribu. Itu selama proses 2 tahun dan sampai saat ini saya masih punya hutang sekitar 200-an ribu. 200-an ribu. Iya. Lah, uang pribadi kamu yang habis berapa duit? Ya selama saya 2 tahun ini saya nggak punya duit, saya nggak punya tabungan. Gajimu udah ludes, kau pinjam duit lagi dari orang. Demi warisan 17 juta NT. Ya ampun. Makanya ya bro ya, jangan serakah. Itu orang penipu itu paling suka sama orang yang serakah. Ngerti gak maksud gue ini? Kedua, udah kamu blok aja semua akun-akun ini. Ya, kamu blok aja semuanya dan gak usah ada hubungan lagi. Kalau dia ngancam bilang mau polisikan kamu lah, mau ada masalah perkara hukum lah, apa segala macam ya, itu fiktif. Gua jadi tameng lu dah. Kalau ada apa-apa lu masalah hukum, ntar lu nyari gua dah. Ya gak usah digubris udah dan ya. Aku pernah mengajukan ke Tiwa bilangnya sama itu Tiwa Taijong kan, sama Diting kan. Nah, aku mengajukan gugatan, kamu ada buktinya nggak? Kasih aku bukti gitu. Bukti transparan kan? Nggak bisa lah, mereka niat membantu. Tiwa ini asosiasi baik ya, mereka ini selalu bantu PMI. Cuman masalahnya kamu ditipunya di Indonesia, susah lah. Ya dia bilangnya ini penipuan gitu. Ya makanya lu lihat, banyak orang yang bilang penipu, kamu masih nggak percaya. Lu pengen gue cuci otak lu apa ya? Otak lu keluarin sini, tak cuci pakai rinso nanti. Serius pengen. Ya udah, nggak usah dipikirin ya. Udah terjadi, udah. Saya itu kosong. Kamu udah terjadi ya, diikhlasin aja dan jangan diulang lagi ya. Sampai saat ini saya ngiklasin saya loh, diutang. Ya udahlah, ntar gue telepon lagi ya. Coba lihat.